Oke, kita akan bahas ratapan yang hanya terdiri dari 5 bab. Kenapa saya merasa ini perlu ngomongin atau diberitakan? Karena ini berisi tentang ini ditulis oleh Nabi Yeremia, ya, ditulis oleh Nabi Yeremia, Nabi yang berkarya pada masa bangsa Israel itu sedang dihukum Allah karena mereka berhala secara besar-besaran dan membelot, berkhianat dari Allah yang setia. Lalu Allah menjatuhkan hukuman yang luar biasa, termasuk di dalamnya adalah uh, 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 penyakit sampar. Itu yang kayak sekarang kita ngalami ya, COVID-19. Mereka mengalami itu juga semua. Nah, Yeremia sesudah habis dia menulis ratapan. Ratapan itu isinya apa? Karena ratapan artinya yang meratap, penuh dengan kesedihan. Lima bab itu semua isinya tentang ratapan Yeremia atas bangsa Israel, atas kota Yerusalem yang akan dihancurkan Allah. Di dalam bab pertama, jadi ini menggambarkan tentang Yeremia yang dia sendiri mengalami kebingungan. Dia sendiri mengalami kebingungan seperti kita sekarang ini. Kenapa Tuhan mengizinkan sampar waktu itu dan COVID zaman ini saat ini melanda seluruh dunia. Nabi Yeremia bingung. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa terjadi hal seperti ini? Dia meratapi juga Yerusalem yang mengalami kehancuran dan akan ditinggalkan. Tuhan akan membiarkan Yerusalem semua dihancurkan, dibakar. Semua orang-orang di Yerusalem, bangsa Israel akan dibuang ke Babilonia, bahkan disebar-sebar. Bahkan sudah dibuang pun mereka bukan selamat. Ya. Bukan hanya dibuang selalu selamat, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan pada saat di pembuangan pun mereka diancam kematian karena akan dikejar-kejar atau dibunuh. Itu yang dialami bangsa Israel waktu itu. Tetapi Yeremia di masa-masa seperti itu, dia tidak cuma meratap saja, tetapi dia punya harapan karena dia tahu Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang selalu turut campur dalam setiap permasalahan. Allah memakai cara ini untuk menyadarkan bangsa Israel akan dosa-dosa mereka. Jadi dia percaya bahwa Allah tidak hanya memberikan hukuman saja yang luar biasa, tetapi Allah juga mau mendidik bangsa Israel yang sudah tidak setia luar biasa, yang sudah berkhianat secara luar biasa dan besar-besaran, tidak, bahkan dikatakan bahwa dosa orang Yahudi pada zaman itu lebih besar dosanya daripada pada zaman di kota Sodom dan Gomora. Kita kebayang ya. Jadi Allah mengizinkan ini semua terjadi. Dia memakai bangsa Babilonia, dia memakai bangsa Syria untuk tujuannya ini, untuk memberikan pengajaran atau pelajaran atau bukan hukuman, tapi Allah memberikan ini supaya orang Israel itu menyadari kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Ya. Tapi Yeremia sendiri bukan tidak mengalami semua ini. Yeremia sendiri mengalami masa-masa sulit ini, mengalami masa pencobaan ini, mengalami. Dia bukan ada di luar, tapi dia ada di dalam dan sama-sama mengalami. Dia mengalami COVID juga, dia mengalami apa yang kita alami. Tetapi Yeremia tidak putus asa. Yeremia tidak takut. Yeremia tidak ragu. Dia hanya bingung. Kenapa ini terjadi? Padahal janji Tuhan, Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa yang akan dipakai untuk melahirkan satu tunas bagi seluruh dunia nanti. Kalau ini hancur semua, bagaimana nanti janji? Bahwa akan ada satu tunas yang tumbuh dari Daud. Dia cuma bingung seperti itu. Tetapi Yeremia hidup di masa itu tetap percaya pada janji Tuhan. Bahwa dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan bahwa dia tetap punya harapan. Jadi di tengah-tengah ratapan yang dia lalui, dia tetap punya harapan. Dia tetap mempunyai ungkapan iman. Dia tetap punya iman yang teguh. Jadi dia tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan.
Dia tidak pernah ragu akan kasih Tuhan. Dia tidak pernah ragu akan kerahiman Tuhan. Dia tidak pernah ragu. Dia tetap beriman dan berharap walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Ini yang bisa kita pelajari. Kita menghadapi masa sulit seperti bangsa Israel. Mungkin kita nggak berdosa seperti bangsa Israel yang ancur-ancuran, yang tidak setianya luar biasa lebih daripada Sodom dan Gomora. Tetapi kita hidup di masa ini, kita tetap harus punya iman dan harap pada Tuhan yang kita kenal. Setiap hari kita baca firman, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita mendekatkan diri pada Tuhan. Harusnya kita mengenal siapa itu Tuhan. Kalau kita bisa menyatakan iman kita di dunia yang tengah dilanda gelombang COVID ini, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, rahiman Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dengan kitab itu. Sehingga akan banyak orang yang melihat dan orang-orang akan berpikir kenapa ya pastif itu di masa-masa sulit seperti ini masih punya iman, masih punya harapan, masih tidak takut gitu, masih tetap beriman kepada Tuhan. Nah itu yang akan membuat orang pingin tahu, pingin belajar, pingin tahu siapa sih Tuhan yang pasif gitu. Nah itu yang akan membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk datang dan belajar Tuhan dan menerima. Itu rasapan, itu yang terjadi di dalam kitab rasapan ini. Walaupun semasa Yeremia itu berkarya tanpa pembuangan ke Babilonia, penderitaan bangsa Israel tidak berakhir. Tapi dia tetap percaya. Sampai akhir hayatnya dia tetap percaya. Walaupun dia belum melihat pembebasan yang diberikan, dia tetap percaya. Wah, punya Yohanes. Jadi di sini juga mau diberitakan bahwa walaupun dosa-dosa sebesar apapun, kita berada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, tetap Allah itu hidup, tetap Allah itu berkuasa, tetap Allah itu adalah Allah. Tetap kita bisa beriman dan berpegang pada janjinya. Itu yang paling penting. Di tengah-tengah keribut, di tengah-tengah suara ratapan bangsa Yahudi yang bergumul dengan penderitaan dan penganiayaan, tetap Tuhan itu berkarya. Tetap kita perlu berharap dan berdoa. Kita harus berdiri sebagai pengantara di antara dosa-dosa manusia dan Allah. Jadi Tuhan akan melihat iman kita. Tuhan akan melihat doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang benar. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi nanti di kitab Yehezkiel, malahan Yehezkiel lebih parah lagi. Dia adalah imam, dia adalah nabi, tapi dia malahan disuruh mencukur rambutnya. Rambut zaman itu adalah hal yang paling adalah kehormatan. Jadi kalau disuruh cukur rambut sama dengan penghinaan. Lalu disuruh makan makanan apa? Makanan yang dibakar di atas kotoran manusia. Kebayang ya? Sebegitu hebatnya. Jadi Yehezkiel juga berkarya di zaman sesudah Yeremia, di akhir masa karyanya Yeremia, lalu Yehezkiel masih datang sebagai nabi. Tapi dia berkarya di tempat yang lain. Kalau Yeremia di Babilonia, kalau Yehezkiel itu di Yehuda. Tapi dia bukan di Babilonia. Sampai sebegitunya, tetapi nabi-nabi ini kita bisa belajar, nabi-nabi ini tetap berpengharapan, tetap berpegang teguh pada janji. Nah inilah kenapa saya mau memberitakan tentang ratapan. Jadi di tengah-tengah jerit bangsa Israel
Israel yang mengalami penganiayaan karena dosa mereka, bukan karena hukuman Tuhan, tapi karena dosa mereka, sehingga Allah mengizinkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel itu untuk melakukan invasi, untuk melakukan penyerangan pada bangsa. Tapi ada orang-orang, ada nabi-nabi yang tetap dengan setia, dengan iman bahwa Allah tidak pernah berkata. Walaupun mereka tidak melihat akhir daripada masa penganiayaan ini suatu hal yang baik, tapi mereka tetap percaya karena mereka mengenal siapa itu Allah yang dia. Ya, jadi hal ini juga yang membuka pikiran saya, kenapa orang baik menderita. Kenapa orang baik menderita? Dari buku ini saya bisa merenungkan bahwa orang baik menderita bukan karena Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai dia untuk menyatakan dia, untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang lain bahwa masih ada harapan, masih ada Allah. Jadi mereka menderita tidak sia. Jadi orang baik menderita di dalam dunia yang penuh dosa ini bukan arti, tapi punya arti yang sangat-sangat khusus yang Tuhan mau pakai. Jadi kita boleh berbangga bahwa kita boleh menderita di masa penganiayaan karena akan dipakai Tuhan sebagai alat, kayak alat promosinya atau alat demonya. Ya, kalau kita mau bikin sesuatu kan ada demonya. Nah, Tuhan mau menyelamatkan umat-umat yang berdosa yang tidak mengenal dia dengan memakai demo ini. Kita ini adalah demo-demo, alat demo. Jadi loh, walaupun mengalami segala macam hal yang sulit dan penganiayaan, ini tahan uji, ini dibakar nggak bakalan habis, ya. Ini dijatuhin ke dalam kotoran pun tetap akan emas dijatuhin ke dalam kotoran tetap emas. Itu kenapa orang baik itu bagi saya. Sering beberapa waktu yang lalu saya berpikir tentang kenapa orang baik menderita. Lalu jawabannya tetap yang adalah itu adalah misteri Tuhan. Kalau jawaban itu ke orang-orang, ini adalah misteri Tuhan, kayaknya nggak masuk di akal gitu. Kalau begitu, nanti semua jawaban yang kita nggak tahu jawabannya, semua pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya, oh itu misteri Tuhan, ya susah gitu ya. Tapi dari sini saya bisa belajar bahwa mengapa orang baik-baik menderita ya karena Tuhan mau pakai kita sebagai alat demonya untuk menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, bahwa dia itu penuh kerahiman. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan pakai kita secara luar biasa. Jadi kita boleh berbangga. Jadi alat demonya dia. Ya kan? Puji Tuhan, terima kasih. Nah,